dan kesucian dalam diri kita. Kita tutup sebentar sampai di sini. Saya buka dulu sesi untuk berdiskusi supaya maksimal bahasan kita. Untuk itu saya buka dialog. Tapi mohon izin ya, saya mau ingatkan dulu, tolong hadirkan pertanyaan-pertanyaan yang esensial. Yang tidak terlampau penting, antum simpan dulu. Saya di Mekah pernah ditanya saat umrah beberapa waktu yang lalu. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa di Mekah ada burung gereja? Masya Allah. Saya bilang, itu mu'alaf, Pak. Oke. Ya, silakan. Bismillah. Jazakumullah khair. Baik, sekarang kita banyak ke sesi tanya jawab. Ya, sekarang ada kita ada 3 ya. Baik. Pertanyaan mungkin. Oh, enak ya pemirsa, sangat luar biasa mengikuti talim di Oman. Datang, diberikan makanan, ada minuman, karpetnya enak, dan bertanya dapat buku. Ini luar biasa. Baik, khotbah, silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Di Indonesia waktu selama ini kita diajarkan untuk ketika wudhu itu tidak sambil berbicara, makruh gitu. Sampai sini saya lihat waktu saya wudhu sama teman-teman Oman itu diajak ngobrol, Pak. Baik. Sebenarnya hukumnya gimana soal berbicara ketika wudhu? Jazakumullah khair. Ada pertanyaan dari sahabat kita, ya, bagaimana hukum berbicara ketika berwudu? Teman-teman sekalian, wudu bagian dari ibadah. Dan ibadah itu membutuhkan fokus kita dalam mengerjakannya. Karena selain kita menyempurnakan proses dan aplikasi dari ibadah, juga ada hubungan terkait antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana antum bisa menghayati, mengkhusyukkan diri dan bertobat saat wudu kalau bisa dilakukan sambil mengobrol? Gak mungkin kita bisa muhasabah diri, menilai bagian-bagian yang kita basuh dalam wudu. Karena itu para ulama bahkan sepakat bahwa dalam hal ngobrol itu bisa makruh dipandang saat kita menunaikan wudu atau sambil wudu kemudian kita sambil ngobrol. Apalagi kemudian bahkan ada yang mengatakan bahwa wudunya tidak sah kalau apa yang diobrolkan menjadikan kita lalai dalam wudu kita. Ya, terlalu misalnya berlebihan dalam mengobrol, kadang ketawa-ketawa, kadang macam-macam, sehingga apa yang dibasuh kemudian ada yang tertinggal, ada yang tidak sempurna, dan fatalnya lagi tidak menghadirkan kekhusyuan dalam wudunya. Itu satu. Yang kedua, maaf, tempat itu tidak menjadi ukuran dalam ibadah. Yang menjadi ukuran itu dalil. Jangan antum misalnya hadir di tempat orang Arab, kemudian perilaku orang Arab dijadikan sebagai dalil dalam agama. Tidak. Tidak. Ukuran kita Al-Quran, Sunnah, penjelasan ulama. Jadi kalaupun orang Arab melakukan aktivitas belum tentu benar. Ya, kalau dia tidak sejalan atau senilai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jelas di sini ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, tolong fokus betul ukuran kita dalil. Dan tolong lihat baik-baik ya. Ada 2 jenis dalil. Dalil urusan ibadah, dalil urusan dunia. Kalau dalil urusan ibadah, ya maka kaidahnya adalah fokus kepada perintah. Al-aslu fil ibadati haramun. Asal dari ibadah nggak boleh dikerjakan. Hatta yadullad dalilu ala amriha, sampai muncul perintahnya. Ada perintah, kerjakan. Tidak ada, gak usah kerjakan. Urusan dunia sebaliknya. Al-aslu fid dunya al-ibahah. Urusan dunia itu boleh dikerjakan, silakan. Ya, ngobrol boleh. Boleh. Hatta yadul dalilu ala nahyiha, sampai kemudian turun perintah untuk larangannya. Ngobrol boleh, tapi ngobrol dalam salat dilarang. Ngobrol boleh, ngobrol dalam wudu itu makruh. Jelas ya? Ngobrol boleh, ngobrol dalam tawaf itu makruh, dan seterusnya. Ya Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Jadi antum kalau nanti diajak ngobrol lagi, ya misalnya sama orang Oman, itu peluang antum untuk berdakwah. Dan Masya Allah, dari sekian banyak orang di sini yang cuman antum yang diajak ngobrol oleh orang Oman, ya, saat berwudu. Di antara pengalamannya, ya, di antara pengalamannya. Maka di situ ada peluang antum untuk bisa mendapatkan pahala, insya Allah. Baik. Alhamdulillah, yang kedua, Baik, fadhal. Pak William. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cara ideal yang mensyaratkan atau membolehkan Baik. Karena tadi dibilang katakan bahwa ada petugas Baik. idealnya harusnya kita tidak boleh bertayamum. Allah jazakum khair insyaallah. Ada pertanyaan dari saudara kita Pak William tentang syarat ideal untuk tayamum. Teruskan ayatnya, Quran surah ke-5 ayat ke-6. Teruskan sampai ke ujungnya. Fa in lam tajidu ma'a fatayammamu. Fa in lam tajidu ma'a, kalau Anda tidak dapati air. Fa in lam tajidu, tidak dapati air.
Wajada itu dalam bahasa Arab, dia punya 3 makna. Satu, airnya memang tidak ada. Sama sekali nggak ada. Kedua, ada air, tapi dengan kadar yang sedikit. Yang sedikit ini dibutuhkan dalam urusannya yang lebih penting. Misal, seperti dalam pesawat, kan? Ada orang ingin buang hajat dan sebagainya, butuh kepada airnya, maka air itu tidak digunakan untuk berwudu, tapi digunakan pada hajat yang lebih penting daripada itu. Tayamum berlaku. 3, air ada berlimpah. Cuma kondisi antum belum bisa menggunakan air. Misal ada penyakit yang kata dokter tidak boleh bersentuhan dengan air. Ya? Begitu antum menyentuh air, maka dampak kepada fisik bisa membahayakan. Dalam 3 situasi itu maka bolehlah kemudian berlaku hukum tayamum. Jelas ya? Fatayammamu, maka silahkan Anda bertayamum. Anda tadi berada dalam kendaraan, antum contohkan misalnya. Mampu tidak antum mencari air dalam kondisi begitu? Saya misalnya terbang dari Jakarta ke sini, pesawat, kan? Baik, begitu saya masuk ke pesawat, teman-teman sekalian, airnya ada. Cuma masuk hukum yang kedua, dia terbatas keadaannya. Kalau kita paksakan habis seketika, kemudian dalam urusan yang lebih penting tidak didapatkan. Maka yang seperti itu kita kemudian bisa memilih untuk bertayamum. Jelas ya? Itu dalam kendaraan. Antum dalam kendaraan yang lain misalnya, mobil dan sebagainya. Ya, di jalan misalnya susah mampir. Air tidak ditemukan. Air sudah tidak ada, nggak ditemukan sama sekali, mampir sulit, antum boleh tayamum, silakan. Yang ketiga misalnya, maaf, saya dalam kondisi di mobil, air ada, cuma dalam ukuran 1 aqua kecil misalnya, masih bisa digunakan, silahkan. Sepanjang saat antum menggunakannya tidak menghasilkan madarat yang lebih besar. Misal, contoh madarat itu seperti apa? Di pesawat misalnya kan, antum sampingan sama orang yang belum mengerti, non muslim dan sebagainya, yang kalau antum gunakan bisa basah kemana-mana misalnya. Maka yang seperti itu antum bisa simpan, antum dahulukan tayamum di situ. Tapi kalau di mobil antum pribadi nggak ada masalah. Silahkan di mobil antum pribadi. Ya, yang 4 antum sempurnakan. Yang basahnya antum disalap dan sebagainya. Sebagian yang menetes, itu nggak ada masalah. Itu lebih baik dibandingkan antum dahulukan tayamum sepanjang menemukan air untuk digunakan salat dalam kondisi berkendaraan. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, apa yang digunakan dalam tayamum nih? Baik, kita tayamum pakai apa? Bukan. Awas hati-hati, salah antum selama ini. Awas hati-hati, tayamum tidak menggunakan debu, tapi tayamum menggunakan debu yang suci. Awas, bukan pakai debu, tapi debu yang suci. Karena bahasa Qur'annya, fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau Quran mengatakan sa'idan, maka dia cukup menjadi debu saja. Mau nempel dimanapun, yang penting debu. Misal, maaf, knalpot ada debunya? Ada. Kalau bahasa Qur'annya sa'idan saja, debu, maka antum boleh, antum silahkan tayamum menggunakan debu di knalpot. Saya ingin sempurna sunahnya supaya bekas tayamumnya ada, tempelin di situ, usapkan ke wajah, silahkan. Tapi itu bukan thayyiban. Makanya diikat dengan kalimat sa'idan thayyiban, debu yang menempel di tempat yang baik, tempat yang suci. Baik, banyak debu menempel. Maaf teman-teman, bukan tanah ya, tapi debu. Ini ada debunya. Misal tembok ada debunya, pesawat depan kita, temboknya ada debunya, kaca yang di samping itu ada debunya. Hati-hati. Jadi setiap tempat yang baik-baik silahkan antum tempelkan. Ustaz, saya susah menemukan. Bagaimana kalau sedang tawaf ke Bita Mampir? Saya lihat teman saya ada debunya di wajah. Boleh nggak saya tempel? Ya kan? Nah, itu kasus yang berbeda. Ya? Kasus yang berbeda. Baik. Jelas ya? Baik. Bagaimana caranya? Bagian terakhir. Cara tayamumnya kita belum selesaikan. Di satu pengertian kapan tayamumnya, kedua bagaimana caranya, dan yang ketiga adalah tentang tadi debu yang digunakannya. Sekarang ada 2 cara dalam tayamum. Sepakat yang dibasuh cuma 2, yang diusap cuma 2. Satu bagian wajah. Antum gini tangan, teman-teman. Kemudian bisa ditempelkan di tempat yang ada debunya. Gini. Setelah itu, lihat baik-baik. Bisa antum kemudian tepuk begini. Ya, ini untuk menghilangkan debu-debu kasar yang ada menempel di tangannya, telapak tangannya. Atau kemudian antum tiupkan, ya, ini juga untuk menghilangkan yang kasar-kasar mungkin menempel. Baru kemudian pertama antum usapkan bagian wajahnya, bisa seperti ini. Jelas? Bisa sekali cukup, ya, sekali cukup untuk antum kemudian usapkan. Yang kedua ambil lagi, tempelkan, kemudian tepuk seperti ini, atau tiupkan, lalu kita kemudian basuhkan bagian tangan. Boleh kemudian sampai ke siku di sini, ya. Dalam kondisi tertentu bisa kemudian sampai telapak di sini.
khususnya terkait dengan perempuan. Sah sampai sini? Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Fadhal. Yang lain? Baik, silakan Pak Ihsan. Pak Dani, silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait penggunaan air, saya bilang sebisa mungkin sesedikit mungkin. Sementara saya pernah dengar juga ada yang memaksimalkan ucapan wudu, ada yang tangan mungkin agak lebih gitu ya, ada yang mengucap kepala sampai ke leher gitu, kaki sampai ke betis, sampai ke lutut, ada tuntunannya bahwa nanti akan bercahaya lebih banyak gitu. Itu gimana aplikasi? Baik. Terima kasih, jazakallah khair. Saya tidak mengatakan sesedikit mungkin. Yang saya katakan secukup mungkin untuk berwudu. Secukup mungkin. Turunan secukup ini, salah satu turunannya yang saya jelaskan adalah tidak membuang-buang air yang tidak kita gunakan. Ingat, yang tidak kita gunakan. Contoh, tadi saya contohkan spesifik ketika buka keran misalnya, kerannya cukup besar keluar. Padahal yang kita pakai mungkin tidak sebanyak yang keluar itu. Sehingga apa yang kita tumpahkan yang tidak kita gunakan dipandang boros dalam pengertian agama. Israf di sini. Itu satu. Okay? Yang kedua, misalnya bisa kita ambil gunakan untuk membasuh sesuatu hal yang tidak usah kita basuh. Tadi misalnya, baik ya, kita ambil pelan-pelan teman-teman. Ada hadisnya. Ya, Nabi sampaikan, masih sampai hadis yang sama, lanjutan dari yang tadi. Satu ummati yaumal qiyamati gharal muhajjalin. Akan dipanggil umatku di hari kiamat nanti dengan cahaya yang banyak bersinar di tubuhnya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Ya, maka siapa yang bisa mampu melebihkannya maka lebihkan. Kalimat lebihkan di sini para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan tadi sampai dengan 3 kali tadi. Dilebihkan, tambahkan, sudah terasa cukup, kurang misalnya, sempurnakan. Sempurnakan maksudnya di sini adalah kalau belum ada yang terbasuh, sempurnakan lagi. Sempurnakan lagi sampai 3 kali bagian. Ada yang mengatakan gini pendapatnya, memang dimaksud lebihkan dari bagian wudu itu untuk memastikan wudunya sempurna. Jadi kalau antum misalnya paskan sampai di siku, dikhawatirkan dengan merasa pas itu ada sebagian yang tidak terbasuh. Maka lebih baik antum lebihkan sedikit supaya yang pas di siku ini terbasuh dengan sempurna. Itu yang dimaksudkan. Maka orang yang melebihkan, menyempurnakan bagian sinarnya, itu umumnya akan lebih tepat mengenai bagian yang dibasuh dibandingkan dengan mempaskan di bagian tempatnya. Maka sempurnalah sinar wudunya di hari kiamat nanti sesuai dengan aspek tempat-tempat yang dibasuh dalam wudunya. Ini bukan sengaja antum lebihkan ingin banyak ke sini, tidak. Tapi tujuan melebihkannya untuk menyempurnakan sampai di tempat yang harusnya dia dibasuh. Memastikan dengan maksimal supaya dia sampai di tempat yang dibasuh. Saya kurang sepakat kalau kemudian yang dibasuh kepala, yang kena leher misalnya, itu berlebihan namanya, ya. Bahkan sebagian kena pun itu sudah sah wudunya. Kalau memastikan sampai ke leher dibasuh, itu kelebihan cahayanya. Jelas ya? Baik. Baik. Mungkin supaya adil ke ibu-ibu dulu ya. Baik. 1-2 pertanyaan dari ibu-ibu. Saya dengar suara azan berkumandang, jadi barangkali 1-2 pertanyaan kita cukupkan. Silahkan Ibu. Ibu-ibu, Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Beberapa. Ya. maksimum 2 ya. Baik. Tiga ya, karena mungkin bapak-bapaknya sudah bapak-bapak, jadi mungkin tidak. Baik, silakan. Caranya begini, Bu. 1A, 1B, 2 selesai. Ya, silakan. Tetap 2 pertanyaan. Nomor 1 tentang mungkin pada saat kita umroh atau haji kadang-kadang sulit untuk melakukan wudu. Ya. Apakah berlaku kita bisa sholat di masjid, dalam masjid dengan air aqua, dengan air dari air zam-zam 1 gelas, lalu kita hanya melakukan yang 4 pokok anggota wudu aja. Baik. Apakah ini disamakan begitu atau tetap sebisa mungkin diusahakan wudu di luar? Baik, satu saya jawab dulu, itu boleh, bahkan bukan boleh Bu, sangat boleh. Bahkan wudu dengan air zam-zam itu sangat didambakan oleh peziarah haji dan umrah. Ya, bahkan ada di peribahasa di orang Arab mengatakan kalau antum pergi ke Mekah haji dan umrah belum wudu menggunakan air zam-zam, itu seakan-akan belum pernah ke sana. Ya, maka kami kalau di Arab itu pulang dari sana dikatakan hal tawadda'ta ma'a zam-zam, sudah wudu menggunakan zam-zam katanya. Itu ungkapan orang Arab. Itu bukan dalil syariat, bukan Quran, bukan hadis. Ini menunjukkan kebolehan berwudu menggunakan air zam-zam. Ya, boleh. Silakan Ibu gunakan 11 untuk 4 pokok tadi, itu enggak ada masalah. Sah wudunya dan teruskan ibadahnya. Pertanyaan 2B. Pertanyaan kedua tentang kondisi itu yang tidak memungkinkan
posisinya, misalnya pada saat sakit tidak boleh banyak bergerak, apakah itu berlaku juga bisa tayamum? Baik. Sekarang di sini nggak apa-apa sunnah. Baik. Sekarang kondisinya begini, dalam keadaan sulit untuk bergerak, bisa kita kemudian minta bantuan pada yang di sekitaran kita, boleh. Dibantu untuk menyempurnakan wudu. Semacam orang tua misalnya, mohon izin, sudah sepuh, sudah sulit, kadang-kadang juga ingatannya agak sedikit terbatas, maka kita yang sadar dalam keadaan yang lebih luas, maka kita bantu orang tua untuk kita bisa wudukan dengan baik. Bantu dalam berwudu, nggak ada masalah. Ya, silakan yang hadir di sekitaran atau ibu misalnya ingin berwudu dengan sempurna, maka mintakan kerabat terdekat untuk bisa membantu dan mendekatkan supaya bisa berwudu dengan baik. Itu menurut saya alasan yang paling wajar untuk bisa kita maksimalkan. Terakhir, tentang penggunaan pelaksanaan wudu dengan kaos kaki atau sepatu, bagaimana niatnya, apakah ketika wudu berakhir sebelum safar misalnya, Baik. mendadak pada saat. Baik, jazakillah khair. Dalil yang kedua tadi Al-Maidah surah yang kelima ayat yang kedua, wa ta'awanul birri wat taqwa. Bagian yang ketiga, bagaimana berwudu menggunakan sepatu atau khuf di sini. Khuf itu kain penutup di kaki, ya, kain penutup di kaki yang bisa juga diartikan kekinian ada yang menggunakan sepatu. Padahal pada dasarnya itu sebetulnya semacam kaos kaki dari kulit, ya. Itu yang kiranya tidak menyerap air untuk ke dalam. Ya, salah satunya demikian. Maka kalau Anda dalam kondisi safar perjalanan, misal Anda kemudian ingin berwudu, silakan berwudu sempurna. Khusus bagian di bawahnya Anda bisa gunakan dengan mengusap khufnya. Khuf itu bagian atasnya saja. Jadi tidak langsung dibasuh seperti tadi yang pertama, sempurna seluruhnya, ya. Dari bagian depan sampai belakang, dari sini sampai ke belakang, Anda hanya cukup mengusap bagian atasnya saja di sini. Ya, babnya dalam fikih termasuk dalam pembahasan hadis disebut dengan mashul khuffi, mengusap bagian atas dari khuf di sini. Itu sudah sah. Ya. Sah, silakan sah digunakan. Kapan itu sah digunakan? Selama antum tidak batal wudunya. Ya, tidak batal wudunya. Jadi kalau tidak batal wudu silakan sah, salat tetap menggunakan khufnya. Jadi bukan melepas khufnya. Kalau khufnya dilepas, antum kembali berwudu seperti semula. Ya, kalau khufnya dilepas, kembali berwudu seperti semula. Jadi kalau ingin berangkat duluan, wudu dengan sempurna misalnya, basuh kaki, gunakan kaos kaki, itu normal. Yang ini persoalannya, dia ingin kemudian salat menggunakan alas kakinya dalam kondisi tertentu. Antum misalnya sedang praktek offshore, ya, atau di luar misalnya tentang cari macam-macam, antum tidak ingin melepas misalnya, nggak ada masalah. Cukup antum basuh bagian atasnya, dan antum sah salat menggunakan alas kakinya, sepanjang tidak melepaskannya. Kalau antum melepaskan, maka antum memulai wudu untuk menyempurnakan kembali sampai basuh bagian dalamnya. Allah Ta'ala alam bissawab. Saya kira kita cukupkan dulu, ya, karena sudah masuk waktu salat asar. Kita punya tugas untuk menunaikan salat, karena kita akan praktek. Nanti insya Allah setelah selesai menunaikan salat, kita masuk pada sesi selanjutnya, dan kita mungkin bisa ambil bagian tertentu yang belum kita bahas, yang belum antum tadi jawab dalam pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira demikian, ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.